Halo, di sini saya akan mempresentasikan apa itu gerak parabola. Sebelumnya, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Saya Maria Marisa Matondang dengan NIM A1C3183031. Di sini saya akan mempresentasikan gerak parabola. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan ini, siswa dapat menjelaskan pengertian gerak parabola. Dengan pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan karakteristik gerak parabola dengan baik dan benar. Siswa dapat mengklasifikasikan gerak parabola pada arah horizontal dan arah vertikal. Semua siswa dapat menganalisis karakteristik gerak parabola pada arah horizontal dengan arah vertikal dengan teliti dan tepat. Dan siswa dapat menerapkan gerak parabola pada berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari dengan yakin dan benar. Urutan penyajian. Gerak parabola. 1. Gerak parabola. 2. Gerak parabola secara sistematis. 3. Jenis-jenis gerak parabola. 4. Persamaan khusus gerak parabola. Gerak parabola. Sebelumnya, di sini teman-teman sekalian sudah pernah dengar gerak parabola? Nah, gerak parabola adalah gerak yang mengikuti lintasan berbentuk parabola. Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak arah horizontal atau sumbu X dan gerak arah vertikal atau sumbu Y. Pada gerak parabola, gesekan diabaikan dan gaya yang bekerja padanya hanyalah gaya berat atau percepatan gravitasi saja. Gerak yang lintasannya berbentuk parabola disebut juga gerak parabola. Contoh umum gerak parabola adalah gerak benda yang dilemparkan ke atas membentuk sudut tertentu terhadap permukaan tanah, atau yang bisa kita sebut juga gerak yang mempunyai lintasan setengah lingkaran. Dalam analisis, gerak parabola sering diperhitungkan bagaimana cara untuk mendapatkan jarak maksimum. Perumusannya yaitu dengan mengatur arah kecepatan dengan sudut terhadap sumbu horizontal. Gerak parabola atau gerak peluru merupakan suatu jenis gerak benda yang pada awalnya diberi kecepatan. Awal lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Mengapa dikatakan gerak peluru? Karena peluru yang dimaksud di sini hanyalah istilah, bukan peluru pistol ataupun senapan atau senjata lainnya. Dinamakan gerak peluru karena mungkin jenis gerakan ini mirip gerakan peluru yang ditembakkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak parabola yaitu ada 3. Yang pertama, benda bergerak karena adanya gaya yang dikenakan padanya atau yang diberikan padanya, sehingga contohnya dilemparkan, ditendang, ataupun lainnya. Kedua, gaya gravitasi yang mengarah ke pusat bumi. 3, adanya hambatan atau gesekan udara. Ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum adalah titik tertinggi yang dapat dicapai sebuah benda saat melakukan gerakan parabola. Saat benda mencapai ketinggian maksimum, komponen kecepatan dalam arah sumbu Y adalah sama dengan 0 atau VY sama dengan 0. Dicapai pada saat VY sama dengan 0, VY sama dengan 0, sin alpha kurang GT. Atau T sama dengan V0 sin A per G. Waktu yang mencapai titik tertinggi, TH, masukkan TH ke persamaan Y sama dengan 0 sin alpha T kurang setengah GT kuadrat. Di sini ada gambar, ini adalah titik maksimum dan ini X max. Dalam analisis gerak parabola sering diperhitungkan bagaimana cara untuk mendapatkan jarak maksimum. Perumusannya itu dengan mengatur arah kecepatan dengan sudut terhadap sumbu horizontal. Untuk kembali ke posisi semula, mencapai jarak maksimum dari keadaan awal, rumus yang digunakan 2 kali dari waktu yang mencapai ketinggian maksimum. Secara sistematis atau secara matematis, rumus menentukan waktu untuk kembali ke posisi semula dituliskan sebagai berikut. T kecil
T besar sama dengan 2 kali TB. Sama dengan 2 kali V0 sin theta per G. Jenis-jenis gerak parabola. Gerak yang pertama, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberi kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal sebagaimana tampak pada gambar di atas ini. Ada anak yang sedang bermain bola contohnya. Kedua, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Contohnya gerakan bom yang dijatuhkan dari pesawat. Yang ketiga, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Contohnya. Gerak parabola secara sistematis. Pada pokok pembahasan gerak lurus. Baik GLB dan GLBB kita telah membahas gerak benda dalam suatu dimensi, ditinjau dari perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Kali ini kita mempelajari gerak dua dimensi di dekat permukaan bumi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah Anda menonton pertandingan sepak bola? Walaupun hanya melalui televisi, gerakan bola yang ditendang oleh para pemain sepak bola kadang berbentuk melengkung. Mengapa bola bergerak dengan cara demikian? Selain gerakan sepak bola banyak sekali contoh gerakan parabola yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya gerakan bola voli, gerakan bola basket, bola tenis, bom yang dijatuhkan serupa dengan gerak parabola. Untuk contoh-contoh lainnya dapat kita temuin sendiri apabila diamati secara seksama benda-benda yang melakukan gerak parabola selalu memiliki lintasan berupa lengkungan atau setengah lingkaran. Persamaan khusus gerak parabola. 1. Waktu mencapai titik tertinggi. Pada saat benda melakukan gerak parabola sampai mencapai titik tertinggi dan kecepatan benda. V sama dengan V0 Y kurang GT AB, 0 sama dengan V0 sin alpha kurang GT AB, GT AB sama dengan V0 sin A, TAB sama dengan V0 sin A per G. TAB sama dengan TC sama dengan V0 sin alpha per G sama dengan akar dari 2H per G. Titik maksimum benda yang melakukan gerak parabola dapat ditentukan dari penurunan rumus atau penurunan persamaan pada gambar ini, yaitu V0 sama dengan sin alpha per G sama dengan akar 2H per G. V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G kuadrat sama dengan 2H per G. Dikuadratkan menjadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G sama dengan 2HG. Atau H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa GH. Alfa 2G. Komponen gerak pada sumbu Y. Karena dipengaruhi percepatan gravitasi, maka percepatan pada arah ini akan selalu berubah. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan menggunakan PET simulasi. Di sini kita akan melakukan percobaan tentang pengaruh sudut elevasi terhadap jangkauan suatu benda. Kali ini kita akan menggunakan PET simulasi dan kita akan menggunakan, nah di sini kalian bisa coba mau pakai yang mana. Di sini akan kakak gunakan baseball aja. Terus kita akan melakukan 4 percobaan. Di sini kita dapat mengatur sudutnya, kan? Bisa dilihat. Pertama kakak akan menggunakan sudut 30 derajat, 45 derajat,
Ini 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Pertama-tama kita akan menggunakan sudut 30 derajat. Yang kita akan tembakkan. Nah, di sini dapat kita lihat sudutnya. Ini kita ukur sejauh apa sih dia. Nah, 28,5 meter. Nah, sekarang akan kita ubah lagi sudutnya menjadi 45 derajat. Ya, kita tembakkan. Nah, kita ukur lagi sudutnya. Berapa sih sudutnya? Wah, di sini lebih dari 30,8 meter. Udah nggak bisa lagi ditarik. Nah, kita akan melakukan yang sudut 60 derajat. Wow. Kita ukur ya. Dia sama, hasil jarak lintasannya sama dengan yang sudut 30 derajat tadi. 28,6 meter. Kita coba untuk sudut 90 derajat. Dia titik tertingginya atau titik max-nya itu memang yang paling tinggi, namun jarak lintasannya tidak ada di sini, 0 meter. Nah, jadi dari keempat percobaan ini dapat disimpulkan bahwa sudut 30 derajat memiliki titik tertinggi yang rendah. Ini dapat bisa dilihat, namun lintasannya itu pendek. Nah, pada percobaan yang 45 derajat, itu titik tertingginya tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang, namun panjang lintasannya sangat jauh dari sudut manapun. Dan pada sudut 60 derajat, panjang lintasannya sama dengan yang sudut 45 derajat tadi. Namun titik tertingginya itu lebih tinggi dari ketiga percobaan sebelumnya. Dan percobaan pada 90 derajat itu panjang lintasannya 0, namun memiliki titik tertinggi paling tinggi. Jadi dapat disimpulkan dari percobaan ini didapat bahwa pengaruh sudut elevasi terhadap jarak suatu benda, yaitu jarak terjauh terdapat pada sudut 45 derajat, yaitu lebih dari 30 meter. 30,8 meter tadi kita nggak bisa diukur. Sekian dari percobaan ini. Kalian bisa melakukan percobaan ini di rumah nantinya. Sekian dari percobaan ini.
Kakak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Bye-bye.